Jawab jujur deh, ketika kalian main internet pakai incognito, pasti kalian ngerasa bahwa apapun aktivitas kalian bakalan aman dan gak bakal ada satu jiwa pun yang tahu apa yang kalian kerjakan. Beberapa dari kalian mungkin bahkan merasa seperti seorang hacker kelas kakap saat main incognito. Atau mungkin juga kalian ngerasa, ya, B aja. Anyway, kalian pernah mikir nggak sih, cara kerja incognito itu gimana sebenarnya? Banyak orang yang pakai incognito buat menyembunyikan privasi. Tapi, apakah incognito itu beneran aman? Ketika kamu searching sesuatu pakai incognito dan tiba-tiba temenmu ngecek HP kamu, temenmu gak bakal bisa nemuin sejarah browsingmu. Kalau sebelumnya kamu browsing Facebook, mereka gak bakal tahu kalau kamu browsing Facebook. Dia nggak bakal tahu kamu nyari situs apa aja dan berkunjung kemana aja. Data kamu aman dari gadget yang kamu pakai. Karena semua history pencarian kamu tidak tersimpan di dalam gadgetmu. Tapi, ada tapinya. Karena data browsingmu tidak tersimpan di dalam gadget, data-data browsing ini masih perlu tempat lain untuk berteduh. Jadi sebagai gantinya, mereka bersarang di tempat lain tersebut. Dan tempat lain itu adalah server ISP kamu. ISP itu apaan? Well, ISP adalah organisasi yang ngasih kamu akses internet. Kalau di Indonesia, mungkin contoh ISP yang paling terkenal adalah Telkomsel dan IndiHome. Kalau kalian nggak pernah dengar dua nama ini, silahkan pergi aja dari negara Indonesia. Jadi, semua pencarian aneh yang kamu cari pakai incognito itu tidak hilang begitu aja, teman-teman. Tapi tersimpan di server ISP yang kamu pakai. Apakah itu Telkomsel atau server ISP lainnya. Dan tentunya data kamu bisa dilacak sama si admin server. Dan data browsingmu juga bisa dilacak sama si admin wifi kamu. Kalau kamu pakai wifi kampus, admin wifi kampus atau sekolah bisa ngelacak data kamu. Kalau kamu pakai wifi kantor, well, bos kamu bisa ngelacak data kamu. Lokasi kamu juga nggak disembunyikan sama si incognito ini, karena server ISP kamu punya data mengenai alamatmu di mana dan situs apa aja yang kamu kunjungin. Jadi kalau kamu pakai incognito buat melakukan transaksi gelap dan semacamnya, polisi bisa ngelacak asal-usul kamu dengan mudahnya. Karena incognito nggak menyembunyikan apa-apa. Kerjaan incognito cuma satu, tidak merekam aktivitasmu di gadget yang kamu pakai. Ya, itu aja kerjaan dia. Dia nggak menyembunyikan apa-apa. Kesannya seakan-akan incognito adalah tempat yang sangat tersembunyi, apalagi warnanya hitam, gelap, dan semacamnya. Tapi, seriously, kerjaan dia cuma tidak merekam aktivitasmu di gadget kamu. Tapi, apakah jejak browsing incognito benar-benar tidak terekam di dalam komputer yang kamu pakai? Well, sayangnya jejak browsing dengan incognito sebenarnya masih bisa dilacak di dalam komputermu. Karena beberapa browser nggak selalu sempurna menghapus semua data yang terekam selama mode incognito. Dan komputer kamu biasanya menyimpan daftar situs-situs yang kamu kunjungi di dalam memorinya. Tapi ngakses data ini nggak mudah sih. Cara ngaksesnya bukan semudah di Google Chrome, di mana kamu cuma perlu ngeklik tombol history dan kemudian kamu bisa lihat semua situs-situs yang telah kamu lalui. Untuk melacak sejarah incognito di komputer, kamu perlu install software khusus dulu, dan dengan software itulah kamu bisa ngelacak sejarah browsing incognito di dalam komputermu. Agak ribet sih memang, tapi masih bisa diakses. Kalau incognito benar-benar aman, harusnya semua data itu benar-benar tidak terlacak. Jadi ketika pakai incognito, kamu aman dari orang-orang di sekitarmu yang mungkin bakal sering ngecek HP atau laptopmu. Tapi tidak aman dari dunia luar. Nggak aman dari admin wifi, nggak aman dari server ISP, dan nggak aman dari pemerintah. Well, kalau kamu nggak menyembunyikan hal yang memalukan, tentunya ini bukan masalah besar. Tapi kalau yang kamu browsing adalah hal yang memalukan atau bahkan berbahaya, atau bahkan kamu melakukan transaksi ilegal, well, tentunya ini bisa jadi masalah besar. Jadi solusinya, ya jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu deh. Kalau mau main internet, yang aman-aman aja. Dan tentunya ada Tuhan yang selalu bakal ngeliat dan merekam setiap detik aktivitasmu. Teknologi merekam Tuhan jauh lebih canggih dibandingkan teknologi-teknologi ini. Jadi hati-hati aja. Anyway, sekian kesimpulan dari video ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.